Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai iskemia. Untuk memudahkan pembahasan kita, maka kita akan membahas iskemia mulai dari pengertian, penyebab, patofisiologi, gejala, diagnosis, sampai pada pengobatan. Iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh. Ini biasanya karena adanya masalah pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, tentu jaringan atau organ tubuh kita tidak mendapatkan cukup suplai oksigen. Akibatnya, kondisi ini bisa membahayakan. Bisa terjadi serangan jantung, atau biasa dikenal dengan istilah penyakit jantung iskemi, sampai pada terjadinya stroke. Iskemia ini bisa menyebabkan terjadinya defisiensi nutrisi dan oksigen pada jaringan atau organ tubuh yang sangat diperlukan untuk membantu proses metabolisme sel. Seluruh organ tubuh bisa mengalami kondisi ini atau kondisi iskemia ini, yang kalau tidak segera ditangani, maka kondisi ini dapat menyebabkan kematian sel atau biasa dikenal dengan istilah infark atau nekrosis. Penyebab dan faktor risiko. Penyebab iskemia yang paling sering terjadi ini adalah aterosklerosis, yaitu plak yang sebagian besar mengandung lemak dan menghambat aliran darah. Lama-kelamaan, arteri yang terhambat tadi ini bisa mengeras dan menyempit, sehingga terjadi kondisi aterosklerosis. Kondisi lain yang juga bisa menimbulkan iskemia ini adalah bekuan darah yang terbentuk dari pecahan plak dan berpindah ke pembuluh darah yang lebih kecil, sehingga dapat menghentikan aliran darah secara tiba-tiba karena adanya sumbatan. Sedangkan untuk faktor risiko, beberapa faktor risiko iskemia antara lain mengidap penyakit tertentu seperti diabetes atau kencing manis, hipertensi atau tekanan darah tinggi, hipotensi, kolesterol tinggi, ini obesitas atau kegemukan atau dislipidemia, gangguan pembentukan darah, kemudian anemia sel sabit, penyakit celiak, serta gagal jantung. Kemudian faktor risiko lainnya adalah memiliki kebiasaan merokok atau kecanduan alkohol, kemudian penggunaan nafsa atau penyalahgunaan nafsa, serta jarang melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Ini juga salah satu faktor risiko terjadinya iskemia. Sekarang kita lihat patofisiologinya. Saya contohkan di patogenesis iskemik miokardium. Karena ini yang paling banyak kejadiannya adalah iskemia miokardium atau iskemia pada otot jantung. Jadi kalau kita lihat bahwa penyebab terjadinya iskemia itu adalah karena faktor aterosklerosis. Ini aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah ini bisa terjadi secara beransur-ansur sampai terjadi obstruksi atau sumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan terjadinya iskemia. Faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya iskemia adalah spasme arteri, atau arterial spasm. Nah, ini sifatnya reversible, jadi bisa berubah-ubah, artinya tidak selalu spasme, kadang hilang timbul. Dan ini menyebabkan obstruksi atau sumbatan atau hambatan aliran darah yang juga berpotensi menyebabkan iskemia. Kemudian faktor lain adalah lepasnya plak atau trombus dari penumpukan lemak tadi.
yang ini bisa terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba karena lepasnya trombus tadi, itu akan masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil sehingga menyebabkan sumbatan dan terjadi iskemia. Akibat dari iskemia ini menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen pada jaringan atau biasa dikenal dengan istilah hipoksia. Nah, kalau hipoksia maka terjadi metabolisme anaerob yang bisa memicu keluarnya laktat sehingga terjadi nyeri. Biasanya yang kita rasakan ini adalah atau yang dirasakan oleh pasien ini adalah nyeri dada. Nah, nanti selanjutnya apakah spasmenya berkurang atau tidak, atau terjadi penurunan kebutuhan oksigen, maka nyeri dada atau biasa dikenal dengan istilah angina, nah ini bisa hilang timbul. Kalau trombusnya menetap, nah itu bisa menyebabkan sampai pada kematian jaringan atau nekrosis. Ya nanti akan berakhir pada kondisi yang dikenal dengan istilah infark miokard atau kematian jaringan otot jantung. Sekarang kita akan membahas gejala iskemia. Gejala yang muncul pada penderita iskemia ini sangat tergantung dari lokasi terjadinya iskemia. Kita mulai pada iskemia pada jantung. Iskemia jantung terjadi pada pembuluh darah arteri jantung yang terhambat separuh atau seluruhnya dan dapat mengakibatkan gangguan irama jantung atau bahkan serangan jantung. Jadi yang tadi kita paparkan yang di slide sebelumnya itu adalah salah satu patofisiologi terjadinya iskemia, terutama pada jantung. Nah, gejala yang muncul kalau terjadi iskemia pada jantung itu bisa nyeri dada, seperti tertekan benda berat, kemudian nyeri pada area sekitar leher, rahang, bahu atau lengan, kemudian detak jantung menjadi lebih cepat, kemudian sesak napas, ini terutama saat melakukan aktivitas, mual dan muntah, kadang orangnya bisa mengeluarkan keringat yang berlebihan atau keringat dingin, kemudian perasaan lemas. Selanjutnya kita lihat iskemia pada usus. Jadi iskemia pada usus ini terjadi pada saat arteri usus itu tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk proses pencernaan. Nah, kondisi ini bisa terjadi tiba-tiba atau istilah medisnya akut atau juga bisa terjadi lambat atau kronis. Untuk gejala iskemia usus yang sifatnya kronis itu biasa ditandai dengan perut kembung, kemudian konstipasi. Konstipasi itu sulit buang air besar, kemudian muntah, kemudian nyeri perut selama sekitar 15 sampai 60 menit setelah makan, kemudian tiba-tiba menghilang. Kemudian iskemia usus akut itu ditunjukkan dengan nyeri perut yang terjadi secara tiba-tiba, mual, atau muntah. Selanjutnya kita lihat berikutnya adalah apa gejalanya kalau iskemia itu terjadi pada otak. Iskemia pada otak itu adalah salah satu jenis stroke kalau kita mau tahu. Ya, di mana pasokan darah pada arteri otak itu terhambat. Ya, ini mengakibatkan sel otak itu kekurangan oksigen dan itu bisa berkembang menjadi kerusakan atau kematian sel otak. Gejala-gejala pada iskemia otak itu bisa dilihat mungkin ada lumpuh atau kelemahan pada setengah atau sebagian badan. Kemudian wajah kelihatannya tidak simetris. Kadang bicara pelo, kemudian gangguan penglihatan, bisa meliputi kebutaan pada satu mata atau penglihatan ganda. Jadi bayangan orang itu kelihatan seperti ada dua atau tidak fokus. Kemudian pusing, vertigo. Vertigo ini sakit kepala berputar-putar. Jadi kita merasa lingkungan sekitar kita berputar. Kemudian penurunan kesadaran dan kehilangan koordinasi tubuh. Selanjutnya kita lihat iskemia pada tungkai. Tungkai atau
ekstremitas bawah. Iskemia pada tungkai ini terjadi akibat penyakit arteri perifer, di mana terdapat timbunan plak pada arteri tungkai. Gejalanya bisa meliputi nyeri hebat pada tungkai, ini meskipun kondisinya lagi istirahat. Kaki jadi dingin dan lemah, kulit tungkai tampak halus dan mengkilat, kemudian kadang bisa sampai ujung jari menghitam. Ini karena kekurangan pasokan aliran darah. Kemudian yang terakhir adalah luka yang tidak kunjung sembuh. Kenapa tidak bisa sembuh? Karena untuk sembuhnya luka di kaki itu butuh suplai darah yang cukup. Nah, kalau suplai darahnya terganggu, maka kesembuhannya juga akan terganggu. Nah, sekarang kita lanjut pada diagnosis iskemia. Diagnosis iskemia itu adalah bagaimana kita bisa menyatakan seorang itu mengalami iskemia. Ya, selain berdasarkan gejala-gejala yang ada, tentu harus dilakukan pemeriksaan untuk menyatakan seorang itu mengalami iskemia atau tidak. Pemeriksaan yang utama adalah pemeriksaan darah. Pada tes darah ini, sebagai seorang analis, tentu yang harus diperiksa itu adalah memeriksa kadar kolesterol dalam darah dan profil pembekuan darah. Kemudian pemeriksaan yang lain yang mungkin dilakukan adalah pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG untuk merekam aktivitas listrik jantung. Kemudian ekokardiografi untuk melihat struktur bentuk dan gerakan jantung. Dan juga pemeriksaan lain adalah angiografi. Angiografi ini adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk melihat tingkat keparahan hambatan pada pembuluh darah. Nah, selain dengan pemeriksaan tersebut, tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan lain sesuai dengan lokasi di mana terjadinya iskemia. Misalnya, iskemia pada jantung. Ini pemeriksaan lain yang bisa dilakukan antara lain CT scan untuk melihat kemungkinan penyakit jantung koroner. Kemudian serta tes tekanan atau stress test yang kemarin kita sudah jelaskan pada materi sebelumnya. Ini misalnya dengan EKG treadmill saat pasien melakukan aktivitas fisik. Jadi EKG dipasang, kemudian orangnya melakukan treadmill. Kemudian iskemia pada usus, pemeriksaannya bisa dengan USG Doppler untuk memeriksa aliran pembuluh darah. Iskemia pada otak bisa dengan CT scan untuk memastikan apakah iskemia menyebabkan kematian jaringan otak. Kemudian yang lain adalah iskemia pada tungkai. Ini bisa menggunakan tes tekanan darah pada pergelangan kaki untuk membandingkan tekanan darah pada lengan dan kaki. Namanya ankle brachial index. Kemudian bisa lakukan pemeriksaan USG Doppler untuk mengetahui kondisi hambatan pada arteri di tungkai.